namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Hampir 3 tahun terakhir ini, Saminah harus menjalani hari dengan penuh kemaskulan. Kedua orang tuanya, Jami dan Toi Kromo, tak lagi dapat melakukan aktivitas apapun. Bok Jami, sang ibu, menderita serangan stroke yang mengakibatkan tubuh bagian kanannya tak lagi dapat berfungsi. Sedangkan sang ayah, Toi Kromo, tak bisa pulih dari kecelakaan yang menimpanya 20 tahun lalu. Ditambah penyakit prostat yang membuat lelaki ini hanya dapat melewati hari-harinya dengan berdiam diri di rumah. Tak ada saudara yang bisa diharapkan. Sebagai anak satu-satunya, Saminahlah yang kini harus menjaga, merawat, dan juga menafkahi kedua orang tuanya ini. Meski untuk menjalaninya, ia harus bekerja membanting tulang. Kondisi kesehatan orang tuanya membuatnya tak bisa meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang lama. Karenanya, Saminah hanya bisa melakoni pekerjaan menjadi buruh gendong pada usaha bubur nasi yang dimiliki tetangganya. Kula mboten gadah kerjaan. Lho lah kok aku arep tuku nuwokke bubur mboke kok ora ndek duit. Terus lek kerja nyandi, gen arep kerja adoh ora iso. Kerjane cedhak kudune kan ngoten, diparingi damelan. Selain dipekerjakan untuk mengangkut dagangan, terkadang Saminah juga diminta sang majikan membantu membuat sambal tumpang sebagai makanan pelengkap bubur dagangannya. Meski disebut makanan pelengkap, namun keberadaan sambal tumpang pada bubur nasi justru mutlak adanya. Tak hanya menambah rasa pedas, namun juga rasa khas bahan baku utamanya, yaitu tempe semangit atau tempe yang telah sedikit masam. Untuk membuat sambal tumpang, langkah pertama yang Saminah lakukan adalah merebus semua bumbu yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, daun salam, daun jeruk, lengkuas, cabai, dan kencur. Tak lupa Saminah menyiapkan santan dari 1/4 buah kelapa beserta tahu. Langkah selanjutnya adalah menghaluskan semua bumbu yang telah direbus hingga semua bahan tercampur dengan merata dan halus. Bumbu halus ini kemudian ditumis hingga berubah warna menjadi kecoklatan, sedikit berminyak dan mengeluarkan aroma wangi. Tahap selanjutnya, Saminah menuangkan air sisa rebusan untuk melarutkan bumbu tumpang dan memasukkan tahu kemudian ke dalam rebusan bumbu. Semua bahan ini terus dimasak hingga kuah menyusut. Terakhir, Saminah menambahkan santan dan menunggu sampai adonan sambal mendidih selama beberapa saat sambil terus diaduk. Saminah kerap mengolah sambal tumpang sejak pukul 5 pagi, setelah ia menunaikan salat subuh dan mengurus keperluan sang ibu. Hingga saat matahari mulai menampakkan diri, ia sudah bergegas menuju rumah majikan.
Wah, kita kita bubur sih ya. Pekerjaan Saminah memang sederhana, hanya mengangkut segala keperluan berdagang dari rumah sang majikan menuju lokasi berjualan. Namun untuk membawa semua keperluan dagangan majikannya, tak cukup sekali Saminah mengangkutnya. Sekurangnya harus 2 kali agar segala yang diperlukan majikannya tersedia tanpa satu pun tertinggal. Bekerja menjadi buruh angkut bubur sesungguhnya bukan pilihan Saminah untuk menghidupi kedua orang tuanya. Namun apalah daya, pekerjaan inilah yang memungkinkan untuk ia lakukan. Sedangkan sebagai tetangga, Bu Cipto hanya dapat menolong Saminah dengan memberi pekerjaan ala kadarnya seperti ini. Terkadang ada pula tetangga lain yang memerlukan tenaganya untuk membersihkan rumah dan mencuci. Nek minggu jane ini kule sanggane sebelah ngene ler ini nggak dibu ini kok namung nek pembantu ini mboten nyang kan kula diceluk kan isasa kali kan mbah-mbahane nggih mboten mesti kadang-kadang ngoten. Dadi mboten kan iki dimestekke sing dimestekke sematan niku nggih gendong bubur niku langsung ajeg jerone 2 tahun. Setiap hari Bu Cipto menjajakan bubur dan aneka makanan di pinggir jalan tak jauh dari pasar, agar mudah terlihat oleh khalayak ramai pengunjung pasar. Saat-saat paling banyak pelanggan adalah di waktu hari pasaran tiba, yang jatuh setiap 5 hari sekali di hari Pon pada penanggalan Jawa. Meski demikian bukan berarti di luar hari pasaran sedikit pelanggan yang datang. Bahkan bubur dagangan Bu Cipto ini hampir selalu habis dalam beberapa jam saja. Saminah pun lebih sering menunggu sambil membantu Bu Cipto. Sesekali ia menyempatkan diri untuk pulang ke rumah untuk memastikan kondisi kedua orang tuanya sambil membawakan bubur sarapan mereka. Bubur nasi biasanya dinikmati dengan menggunakan kaldu dan suiran ayam. Namun masyarakat Karangtengah, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar menikmati bubur nasi dengan berbagai sambal dan kuah. Agar para pelanggan memiliki banyak pilihan, Bu Cipto tak hanya menyediakan sambal tumpang sebagai pelengkap. Ia juga menyediakan beragam pilihan seperti sambal pecel dan kuah terik yang terbuat dari santan dengan bumbu kunyit. Dan hanya cukup dengan Rp2.000 saja, pelanggannya dapat menikmati 1 porsi bubur nasi. Biasanya para pelanggan bisa menikmati bubur buatan Cipto mulai pukul 5:30 pagi. Dan tak sampai pukul 7:30, bubur itu biasanya sudah habis tak bersisa. Dengan upah buruh gendong yang terbatas, Saminah berupaya sekuat tenaga menopang hidup dirinya serta kedua orang tuanya. Ya, ndok ya sama tumpang ya, ndok ya. Ya. Mriki sakit. Mriki niki sakit. Ngoten nggih kena tiyang buruh nggih sakit nggih kedah dinepet lampahi kajeng supayane saged njajaki mbae ngoten. Sebagai seorang anak, memang pada pundak Saminahlah tanggung jawab merawat kedua orang tuanya yang kini tak berdaya. Tak hanya kondisi fisik, penyakit yang tak kunjung sembuh juga kerap memicu gejolak psikis dan emosional Toy Kromo dan Jami. Meski demikian, Saminah mencoba terus berusaha menunaikan baktinya, merawat kedua orang tuanya dengan daya dan upaya yang ia punya. Niku cepengane aneh-aneh ngoten. Nah, kula asa kula ki pundi, wong kula mboten golek. Golek kadang-kadang itu dhuwit 7.000, ada 5.000, cukup damel mbasi bubur bae. Sing kula mangane, kadang-kadang kula nggih utang tenggane tanggane, mboten tenggane tuku sebelahe. Mbak, sidin sik ya. Isi bumi sik ya.
Jami memang pernah mendapatkan perawatan seadanya dari puskesmas yang tak jauh dari tempat mereka tinggal. Namun terhenti karena Jami kerap berontak dan menolak menerima pengobatan yang semestinya. Mbah Putri niku pertamane stroke. Niku pas sakit niku terus niki kan betul sakit gerak. Nggih, sing gerak nak namun niki kali niki ngoten. Ngoten tani lah. Terus niku dangu kan terus katose lorone stres. Sedangkan Toy Kromo sejak jatuh dari truk saat bekerja 20 tahun lalu, kondisinya semakin memburuk. Belum lagi penyakit prostat yang menyerangnya. Saat ini sedikit demi sedikit lelaki tua ini mulai kehilangan fungsi inderanya, mulai dari pendengaran, penglihatan, dan ingatannya. Karena emosi Toy Kromo acap kali tak terkendali, jika Saminah tak berada di rumah sebentar saja, ayahnya itu akan terus memanggilnya. Sehingga Saminah harus mengalah dan mendampingi mereka selama ia bisa. Nggih ngangge niku nek rakate nggih kathah lah, soalé obate sing larang-larang bae operasi kan tebas jambak ngoten. Nggih pados utangan kula lha pripun. Supaya sakit jalan ngoten. Selama lebih dari 2 tahun terakhir, praktis semua kehidupan Saminah ia abadikan untuk merawat kedua orang tuanya. Terkadang terbersit dalam hati kecilnya untuk dapat menjalani hidupnya dengan layak dan dapat bekerja dengan semestinya. Namun kewajiban dan rasa tanggung jawab sebagai seorang anak membuat Saminah berpikir lebih bijak, memilih untuk merawat kedua orang tuanya. Nggih, raose nggih, kula sebute nggih. Pripun? Nggih rekoso ngoten mawon, rekoso. Ya Allah, aku tak rekasane ra ngopeni wong tuwek. Ya ganti lakoni mbokku dhewe, mbokku ndek lara kaya ngono. Aku gen junjung ora kuat. Nek yen arep ngempet tak seret kaya ngene ya wis maklum bae ya. Ya Allah paring sabar kula ngoten. Kepiye meneh wong anake aku dhewe.